Hai guys, ngopi yuk ngobrol perihal Islam bersama Cak Ahmad Faidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu Burhanul Islam Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita selalu disambungkan dengan barokah Imam Az-Zarnuji, agar kita mampu menjadi santri yang dianugerahi kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi nikmatnya ilmu. Huson ila Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji, lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah Yain Salatiga, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan senantiasa dianugerahi kesehatan fisik maupun rohani, sehingga teman-teman masih bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal. Mudah-mudahan forum virtual ini tidak mengurangi spirit kita untuk senantiasa belajar dan selalu belajar. Sebelumnya, Ta'limul Muta'allim telah mengajak kita untuk membahas tentang definisi ilmu, hakikat ilmu, dan pengertian ilmu fikih. Dari sana hingga kita paham, kita mengetahui ilmu apa saja yang paling wajib untuk kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kesempatan pertama kita berbicara tentang hakikat ilmu, maka pada kesempatan ini fasal yang kedua dari kitab Ta'limul Muta'allim itu mengajak kita untuk mempelajari satu hal yang paling penting dalam setiap amal dan termasuk dalam mencari ilmu. Apa itu satu hal yang paling penting yang dimaksud dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Yaitu niat. Maka kali ini kita akan membahas tentang faslun fin niyati halat ta'alumi, sebuah fasal yang membahas tentang niat dalam hal mencari ilmu. Tentu kitab ini didasarkan pada sebuah hadis yang menjadi pondasi utama dari penjabaran kitab ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Hadis ini menunjukkan bahwa pondasi utama, landasan utama setiap amal itu adalah niat. Jadi amal tanpa niat itu bagaikan pohon tanpa buah, percuma, sia-sia. Maka disinilah letak betapa pentingnya niat untuk mengisi keberadaan amal itu sendiri. Bukan hanya mengisi,
tetapi bahkan bisa merubah penampilan atau penampakan atau bahkan nilai daripada amal itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyatih min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Nah, disinilah pentingnya niat, bagaimana niat itu mampu merubah nilai amal. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa betapa banyaknya amal akhirat yang kemudian berubah nilainya menjadi nilai duniawi akibat salahnya niat atau buruknya niat. Sebaliknya, betapa banyak amal duniawi yang tampak sebagai amal duniawi, tetapi karena baiknya niat, maka amal itu pun berubah menjadi amal ukhrawi. Kita dalam konteks juga mencari ilmu. Kalau kita selama ini berniat datang ke kelas hanya untuk ketemu seseorang misalnya, kalau kita datang ke kelas hanya karena malu dilihat tetangga, kalau kita datang ke kelas agar biar kelihatan lebih pintar dari orang lain, kita datang ke kelas agar untuk dimudahkan mencari pekerjaan, dimudahkan mencari duit, dan lain sebagainya, maka disitulah pencarian ilmu kita yang awalnya ibadah, yang tampaknya ibadah, kemudian berubah menjadi nilai duniawi. Sama juga kita datang ke pasar berdagang, kita datang ke sawah untuk nyangkul, kita berjualan, dan lain sebagainya, amal-amal lain yang berbau duniawi, kalau diniatkan untuk sesuatu yang baik bagi agama, maka disitulah amal duniawi itu juga berubah menjadi nilainya, berubah menjadi nilai ukhrawi. Contoh misalnya, kalian bekerja siang malam tanpa melupakan ibadah yang 5 waktu, tanpa melupakan untuk mengingat Allah, dan senantiasa kalian niatkan amal pekerjaan kalian itu untuk menafkahi keluarga, bersedekah ke anak yatim, menafkahi fakir miskin, dan lain sebagainya, maka disitulah pekerjaanmu, gajimu itu juga bernilai ibadah. Ini pentingnya niat. Maka marilah mulai dari sekarang kita selalu introspeksi. Kalau kita selama ini belajar bukan mendapatkan pencerahan, tetapi malah mendapatkan kegelisahan demi kegelisahan, itu berarti bahwa niat mencari ilmu kita itu masih keliru. Itu indikator yang paling gampang kalau kita mengukur diri kita. Kalau kita belajar ilmu hanya mengundang kesetresan, membuat kita bukan stres gara-gara beratnya tugas ya, bukan. Tetapi semakin tinggi kita menuntut ilmu, itu semakin membuat kita stres, ya. Entah itu karena idealismenya semakin tinggi, cita-citanya semakin banyak, hingga banyak hal yang perlu dia raih misalnya. Itu sebuah cerminan dari nafsu. Berarti harapan kita terhadap duniawi itu semakin besar. Kalau kita kembalikan pada penjelasan yang pertama, yang minggu kemarin, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, mencerahkan, membahagiakan, bukan membebani. Kalau ilmu yang kita dapatkan justru membebani, berarti ada sesuatu yang salah, terutama dengan niat kita mencari ilmu.
Maka marilah kita senantiasa introspeksi. Jangan sampai niat-niat kita dalam mencari ilmu, jangan sampai hanya diniatkan untuk sesuatu yang bendawi, sehingga kita tidak, yang secara tidak sadar telah merubah nilai ibadah kita menjadi nilai duniawi. Sholat pun, kalau kalian sholat hanya untuk biar kelihatan lebih rajin dari orang lain, maka nilai sholatmu itu lebih nilainya bendawi atau materi, bukan nilai ukhrawi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari niat-niat yang merubah nilai amal ibadah kita itu. Terus yang kedua, yang di poin kedua yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah kelezatan mencari ilmu. Ya, ini merupakan istilahnya hukum kausalitas. Orang yang benar niatnya, orang yang meniatkan pencarian ilmu untuk ridho Allah, orang yang meniatkan ilmunya untuk menghapus kebodohan dalam dirinya, orang yang niatnya mencari ilmu untuk mengindahkan potensi akal yang telah dititipkan Allah kepada diri kita, maka inilah orang-orang yang akan sampai pada tahap kelezatan ilmu. Inilah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mencicipi nikmatnya ilmu. Orang ini akan sampai dengan mudahnya, akan sampai dengan kebahagiaan-kebahagiaan dalam pencarian ilmu. Nah, bagi orang yang telah sampai dan telah mencicipi betapa nikmatnya ilmu, disitulah dia tidak akan pernah tergoda lagi oleh banyaknya harta, oleh tingginya jabatan, oleh menterengnya mobil, oleh apapun lainnya yang berbau duniawi. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa kenikmatan yang ditawarkan duniawi itu merupakan kenikmatan yang paling kecil dari kenikmatan-kenikmatan Allah lainnya. Sebagaimana disebutkan misalnya di sini, nanti di belakang itu akan disebutkan bahwa kenikmatan yang berupa duniawi itu sebenarnya kenikmatan yang paling sedikit dari hal yang paling sedikit. Makanya jangan sampai pantangan seorang ilmuwan itu, pantangan seorang pencari ilmu itu, jangan sampai kita merendahkan ilmu kita itu dengan niat-niat yang berbau duniawi. Jangan sampai, justru marilah kita senantiasa melatih diri agar setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Setiap kita hendak melakukan sesuatu, introspeksi terlebih dahulu. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk meniatkan pekerjaan ini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Maka insya Allah dengan begitu kita akan senantiasa terupgrade, rohani kita akan senantiasa terbuka. Jadi dalam setiap pekerjaan kita pun akan dinilai ibadah. Ini pantangan yang harus. Maka jangan rendahkan diri kita. Kita mencari ilmu jauh-jauh datang dari Jawa Timur, jauh-jauh datang dari Kalimantan, jauh-jauh datang dari Sumatera, jauh-jauh datang dari Sulawesi ke Salatiga. Ternyata niatnya hanya untuk mencari pekerjaan, hanya untuk mendapatkan jabatan politik dan lain sebagainya. Ini termasuk tanda-tanda orang, indikator orang yang telah merendahkan ilmu itu sendiri.
Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan, ayolah sadari bahwa dunia itu merupakan kenikmatan yang paling kecil. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, hiyat dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minad dalil. Bahwa dunia itu merupakan hal yang paling sedikit dari hal yang paling sedikit. Dan orang yang menyukainya adalah lebih rendah dari hal yang paling rendah. Ini yang ditegaskan oleh Ta'limul Muta'allim. Maka berhati-hatilah ketika kita berniat. Ya, memang bukan tidak mungkin kita itu langsung setiap saat meniatkan pekerjaan kita untuk mencari ridha Allah. Kita manusiawi juga. Kadang ketika nafsu kita itu begitu membara, seakan-akan kita ingin menguasai semuanya. Tetapi orang yang senantiasa berintrospeksi diri, maka insya Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah hatinya dari niat-niat yang terselewengkan itu. Kadang masyarakat kita atau sebagian besar kita itu selalu kebalik. Sudah jelas-jelas Ta'limul Muta'allim mengatakan bahwa hal yang paling tinggi di mata Allah itu adalah nilai keimanan, nilai ibadah, ketakwaan seseorang. Tetapi masih saja kita beranggapan bahwa status sosial kita, kebanggaan utama kita terletak pada sejauh mana kita mampu menunjukkan kepada orang lain seberapa kayanya diri kita. Masih saja tergantung pada sejauh mana kita mampu membuat orang lain melihat diri kita sebagai orang yang paling pintar dan lain sebagainya. Itu harus kita akui. Memang kadang sering kita melakukan hal semacam itu. Tetapi setidaknya kalau kita senantiasa mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh Ta'limul Muta'allim, kita senantiasa punya benteng. Ketika niat kita sudah mulai dibengkokkan oleh godaan-godaan duniawi, maka saat itulah kita introspeksi, ya Allah, istighfar. Kita rubahkan lagi niatnya itu menjadi bernilai ibadah. Nah, terus poin yang selanjutnya, dan ini termasuk poin yang juga paling penting, terutama diamalkan oleh mahasiswa, santriwan dan santriwati dimanapun kita berada. Seorang santri dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini dianjurkan untuk membawa pulang sebuah kitab wasiat yang pernah ditulis oleh Abu Hanifah untuk sahabatnya. Misalnya, pesan itu berbunyi, misal, "Azimu amaikum wa wassi'u akmamakum." Ini berarti bahwa luaskan pikiranmu, cakrawala berfikirmu. Kalau secara ini artinya begini, luaskan ikatan sorbanmu, ya, longgarkan ikatan sorbanmu, dan luaskan lengan bajumu. Ini sebenarnya pesan simbolik bahwa mengisyaratkan bahwa sebagai seorang santri itu harus mampu meluaskan cakrawala berfikirnya, harus selalu berfikir secara komprehensif, tidak pandang sebelah mata, ya. Tetapi
pandangannya itu selalu bijaksana. Itu seorang santri. Iyalah, karena ilmunya sudah tinggi harusnya. Dan juga longgarkan atau luaskan lengan bajumu. Ini maksudnya apa? Terutama amal kita itu jangan sampai terbelenggu. Karena ilmu dan amal ini sepaket. Ilmu yang hanya kita pahami secara teoritis tetapi tidak diamalkan, itu sama saja bagaikan ilmu yang tak berbuah, bagaikan pohon yang tak berbuah. Makanya dalam surat wasiat Abu Hanifah itu yang lumayan panjang, makna utama yang bisa kita petik di situ. Coba teman-teman cari apa sih wasiat Abu Hanifah yang ditulis untuk temannya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Simti. Coba kamu cari, kalian cari apa nilai utamanya. Maka nilai utamanya di situ bahwa ketika kita pulang nanti ke kampung halaman dari pencarian ilmu, maka jangan sampai kita itu jauh dari kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita anti terhadap masyarakat. Jangan sampai kita menganggap sebagai kaum yang paling elit di antara kaum awam yang telah membesarkan kita. Justru sesampainya di rumah kita harus mampu menjadi jembatan yang bisa membuat mereka lebih sejahtera. Itu sejatinya mahasiswa, sejatinya santri. Ketika dia pulang kelak ke rumahnya, dia justru akan menjadi pencerah, akan menjadi khodimul ummah. Kadang banyak di antara kita itu mahasiswa ketika pulang itu tangannya klimis-klimis, wajahnya glowing. Ketika pulang ke rumahnya, diajak bapak ibunya untuk ke Tegal, untuk bertani di Tegal, dia tidak mau. Malu. Justru disitulah kalian itu telah merendahkan diri kalian. Seorang mahasiswa sejati harusnya dengan gampang akan menuruti permintaan orang tuanya itu. Nah, ayo ke sawah. Baik, mari kita berangkat. Dia cangcang, pacul sampai rumahnya, dia membantu orang tuanya. Itu santri sejati. Dan bahkan jangan sampai sok cuek dengan kebutuhan warga sekitar. Kita harus menjadi agen social of change. Kata aktivis ya. Dan memang begitu. Itulah yang disebut ilmu yang barokah. Sebenarnya kan gampang. Indikator barokah itu sederhana. Semakin luas kemanfaatan ilmu yang kita miliki, maka disitulah ilmu kita itu semakin barokah. Jika ilmu membuatmu semakin berbusung dada, semakin sombong, bahkan disitulah kalian itu semakin jauh dari barokahnya ilmu itu sendiri. Semakin ilmu membuat kita semakin pening, pusing dengan masalah-masalah duniawi, maka disitulah hati nurani kita itu mulai terhijabi dari cahaya ilmu itu sendiri. Maka marilah kita saling mendoakan satu sama lain, saling mengoreksi satu sama lain, agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merendahkan ilmu kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk santri yang senantiasa dipancari cahaya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meniatkan segala amal yang kita lakukan setiap harinya untuk mencari ridha Allah, sehingga hidup kita pun akan dipenuhi dengan keberkahan demi keberkahan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan dari tadi bermanfaat baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.